pagi Pak Delau. Ya, selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya pada hari ini Pak? Saya sehat luar biasa. Ya, mantap. Saya memang juga melihat dari wajah Bapak kalau Bapak sungguh sangat bersemangat. Ya. Oh iya Pak, ngomong-ngomong bagaimana situasi di kelas Bapak? Nah, sampai hari ini Bu, ya situasi kelas saya, ya siswa ya harus belajar jangan dengan baik. Begitu juga saya sebagai guru, ya senang dalam belajar kelas. Oke, Kak dulu sebentar. Oh tunggu Kak sebentar Kak. Ada bahasa. Selamat pagi Pak Delau. Oh, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya sehat luar biasa pagi. Ya, memang tampak dari raut wajah Bapak sudah sangat bersemangat. Betul sekali. Oh iya, kira-kira bagaimana situasi di kelas Bapak? Nah, jadi sampai hari ini dulu Bu, puji Tuhan, ya siswa pada semangat belajar, ya termasuk juga sebagai guru saya mengajar di kelas dan dengan penuh semangat tanpa ada hambatan. Baik Pak, berarti semuanya aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Oke, Ya. mantap. Ya, baik. Saya dengar, sepertinya Bapak akan melaksanakan coaching ya? Ya benar sekali Bu. Iya. Baik. Kira-kira kepada siapa ya Bapak akan melaksanakan coachingnya? Nah, jadi kemarin waktu kami bicarakan di sekolah dan Bu, dan bersama dengan kepala sekolah bahwa ya ada satu orang guru yang perlu saya laksanakan kegiatan coaching dan ya Ibu Ros ya di C2. Oh, Ibu Ros. Saya kan sudah sepakat kemarin dari sisi waktu termasuk juga pelaksanaannya hari ini Bu. Termasuk nanti selesai ini mungkin nanti les terakhir di jam 11.30 kami melaksanakan kegiatan coaching yang hari ini juga. Oh iya, baik. Selanjutnya Pak, di dalam pelaksanaan coaching ini Bapak ada membuat rubrik penilaian agar lebih terarah lagi atau ada sebagai panduan Bapak untuk melaksanakan coaching ini nanti kepada coach Bapak? Ya jelas sekali Bu, yang Ibu sampaikan itu perlu ada istilahnya rubrik penilaian. Kenapa? Karena ketika tidak ada rubrik penilaian maka ya kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita lakukan. Jadi saya nanti menggunakan alih tirta. Oh iya. Tirta ya, agar proses kegiatan bisa berjalan lancar. Baik. Ya, saya rasa dengan menggunakan alur tirta semuanya proses coaching ini bisa lebih terarah Pak ya? Ya saya pasti bisa lebih terarah dan Bapak juga sebagai coach kepada coaching lebih rileks lah, lebih rileks ya di dalam melakukan tanya jawab nanti kepada coachingnya karena sudah ada panduannya di dalam alur tirta. Baik Pak, itu sangat bagus sekali karena sama seperti ketika kita melaksanakan pembelajaran ya, kita harus memiliki panduan seperti itulah dalam pelaksanaan coaching ini juga harus memiliki panduan seperti alur tirta ini. Baik Pak, kira-kira di dalam Bapak melaksanakan coaching ini nanti ya, boleh saya tahu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Ya, betul sekali Bu, selain daripada saya menggunakan alur tirta tadi, perlu saya menerapkan kompetensi ya terkait dengan pelaksanaan kegiatan coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh yang dengan kemudian aktif dalam menggunakan coaching dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada psikologi nanti. Nah itu nanti kompetensi yang perlu saya terapkan untuk mendapatkan apa saya harus kerjakan. Berarti ada 3 kompetensi ya, yang kompetensi akan Bapak kembangkan. Betul. Tapi saya mau tahu apa kompetensi yang lebih spesifik lagi yang akan Bapak observasi untuk coach Bapak untuk dikembangkan ke depannya. Betul. Pertama dulu dalam menggali informasi perlu ada yang disebut dengan komunikasi. Nah, jadi ya saya menggunakan kompetensi mendengarkan aktif. Saya menggunakan aktif pada si coach tersebut. Yang
kedua itu yang penting di sini setelah sudah aktif, terus saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot terkait dengan apa yang sedang dialami si coaching tadi. Jadi ada dua yang perlu saya prioritaskan untuk kegiatan siang ini. Berarti kompetensi spesifik yang akan Bapak kembangkan itu ada dua ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya, mohon maaf ya, mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan. Ya, saya rasa itu sudah sangat bagus pada kompetensi yang akan dikembangkan itu. Kemudian setelah Bapak memilih salah satu kompetensi tersebut kira-kira Bapak bisa memberitahukan kepada saya apa indikator yang akan dicapai dengan tujuan untuk menjadi pengembangan ke depannya? Betul Bu, jadi dari tahapan yang saya akan lakukan ini kepada coaching tentu ya kita harus mendapatkan apa yang menjadi tujuan akhir atau pencapaian yang harus kita capai pada kegiatan coaching nanti. Nah tentunya di sini saya bisa mendapatkan pencapaian dalam hal bagaimana coaching ini menemukan potensi yang ada dalam dirinya itu, dan sekaligus apa masalah yang dihadapi oleh si coach itu nanti bisa mendapatkan solusi dari si coach itu tersebut. Sehingga itu yang saya harapkan bisa terjadi nanti di kegiatan potensi ini. Baik Pak. Dengan semua yang sudah Bapak paparkan kepada saya, apa saja alur-alurnya dan persiapan-persiapan Bapak yang sudah matang, saya harap proses coaching ini nanti bisa berjalan dengan baik ya. Oke Pak, selamat melaksanakan proses pelaksanaan coaching kepada Ibu Rosliyani. Baik Bu, bagaimana Bu bisa langsung ya? Soalnya udah datang Ibu. Boleh saja Pak, boleh. Terus ya bisa langsung Bu ya. Boleh Bu. Iya, selamat baik. Oke, bagaimana perasaan Ibu hari ini Bu? Baik Pak. Baik ya, berarti Ibu tadi dari kelas ya? Iya, dari kelas. Capek ya Bu? Ya, ini, apalagi kan les terakhir ini ya? Udah lusuh ini. Lusuh ya? Oke lah Bu, jadi ya saya kira mungkin dalam proses ya belajar mengajar di sekolah Bu, ya mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan ada kendala atau masalah yang ada di perusahaan ini bisa berbagi. Sebenarnya ada. Masalahnya ini tentang anak-anak. Yang mana kan sebelumnya ini kan saya sudah mengajar di kelas 4. Nah di kelas 4 kami ini kemarin kan hanya 10 orang. Ya. Nah sekarang sudah ada bertambah 1 orang Pak. Ada anak yang baru masuk. Oh iya ya, berarti bertambah jadi 11 ya Bu ya? Iya Pak. Oh iya ya, jadi ketika ada siswa bertambah dari sekolah yang lain pindah di sekolah itu, bagaimana perasaan Ibu ya dibandingkan dengan situasi sebelum dengan situasi dengan keadaan yang seperti ini? Sebenarnya ya Pak, senang dicampur aduk ini Pak. Oh iya ya. Karena yang mana anak ini sebenarnya gimana ya dikatakan ya Pak, di dalam kelas itu dia selalu membuat itulah. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya ini ya Pak, kalau kami lagi di dalam kelas, misalnya saya permisi ke kantor dan saya memberikan tugas sebentar dan anak-anak tidak ada yang ribut atau kelas kami kondusif aja. Tapi semenjak ada anak ini Pak, aduh, kelas kami jadi ribut. Berarti berubah ya situasinya ya, jadi dari terang jadi tidak kondusif lagi. Iya, tidak kondusif. Baiklah Bu, jadi kira-kira setelah beberapa hari Ibu bersama dengan siswa ini di dalam kelas mungkin ya kira-kira ada faktor ya menurut Ibu yang bisa mempengaruhi atau bisa siswa tersebut memiliki karakter yang tidak baik dan tidak memiliki latar belakang atau faktor-faktor yang bisa terjadi seperti itu. Sebenarnya sih namanya juga anak-anak ya. Ya. Anak-anak itu kan suka bermain. Ya.
dan mungkin saya bisa bertoleran hati itu, cuman ini sudah agak melampaui batas. Nah, sebelumnya ini Pak, saya sudah melaksanakan pendekatan kepada ini. Oh, sudah. Iya, langsung saya memanggil, tapi saya memanggilnya pribadi Pak, Betul. supaya anak ini tidak terganggu mentalnya lah ya, dari teman-temannya yang lain. Dan kemudian Pak, saya sudah mencari informasi menggali informasi mengapa dia melakukan hal tersebut, dan ini katanya karena pengaruh lingkungan. Oke Bu, jadi berhasil ya Bu ya dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi, artinya menanyakan secara pribadi ya. Iya. Itu jawabannya adalah pengaruh lingkungan. Nah kira-kira ya sampai di situ Bu ya, kayaknya mungkin ada rencana lain lagi, apa yang menjadi mungkin ada solusi-solusi lain lagi selain daripada menanyakan secara pribadi face to face antara ibu dan siswa. Kira-kira mungkin ada rencana yang lain lagi kan? Ada Pak. Yang pertama dulu saya kerjasama dengan teman-teman guru di sekolah. Oh iya, betul. Karena kan di dalam kelas saya bukan hanya saya sendiri aja yang selalu masuk ya Pak. Ada juga guru mata pelajaran yang lain. Kemudian saya selain bertanya langsung dengan anak ini Pak, kemudian saya juga sudah mendatangi rumahnya. Sudah. Saya sudah datang ke rumahnya dan bertanya langsung kepada orang tuanya. Kata orang tuanya sih bukannya belum dibilangin atau dinasehati Pak, tetapi karena anak ini selalu bergaul dengan lingkungannya, sehingga dengan pengaruh-pengaruh lingkungan tadi anak ini jadi terbawa. Betul. Berarti ibu sudah datang ke rumah si anak ini, dan orang itu juga bilang sudah menasihati anaknya, bahkan yang terjadi seperti itu ya Bu ya. Nah rencana mengenai apa Bu, kolaborasi dengan ibu tadi Bu, mungkin saja juga ini jadi solusi, kapan direncanakan Bu? Saya tanya tadi ya, mungkin ibu jawab akan ya. Jadi mungkin jadwalnya kapan? Kan hari ini tadi kami sudah berkolaborasi dengan ibu. Jadi rencana aksinya kami akan memulainya besok ya. Kami akan memulainya besok dengan mungkin karena setiap guru pasti kan penilaiannya berbeda-beda dan cara penanganan anak itu kan pasti berbeda-beda. Jadi kami akan berkolaborasi sehingga anak ini ya bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dan rencana nanti kami juga akan mengajak orang tuanya ya. Kapan itu Ibu orang tua rencananya sih setelah kami berkolaborasi dengan guru dulu ya, apa yang hendak kami lakukan nanti setelah itu kami akan berarti punya tahapan demi tahapan. Benar. Oke Bu, sebenarnya dalam penyelesaian masalah itu ya tidak serta-merta langsung bisa ada solusinya. Jadi seperti apa langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi, untuk proses itu saya yakin dalam kerangka itu bisa jadi solusi ya kepada si anak ini, dan saya senang Ibu sudah membicarakan itu, dan ya kita berharap ya secepatnya ya Bu ya. Iya Pak. Ya supaya juga nanti jawaban yang kita harapkan anak itu bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman yang dalam kelas. Saya berharap sekali lagi kegiatan-kegiatan macam yang direncanakan ini yang bisa menjadi yang baik, karena kesehatan tadi bisa jadi siswa yang baik seperti yang baik. Oke Bu, terima kasih atas waktunya hari ini Bu. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Pasti. Oke, terima kasih Bu. Oke, permisi ya Pak. Ya, silakan Bu, silakan. Baik Pak Delaun, bagaimana kabarnya? Ya, sehat luar biasa Bu. Ya, setelah melaksanakan coaching kepada Ibu Rosliani Zirwa, bagaimana kira-kira perasaan Bapak? Ya, pertama yang saya rasakan Bu, ya senang ya. Karena ya respon dari coach tadi ya bisa langsung connect dengan saya. Ya senang aja seperti itu. Oke, baik Pak. Ternyata proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Dari awal ke akhir. Iya, mantap. Karena juga dari supervisi tadi, saya lihat tadi persiapan Bapak sudah cukup matang. Dan sekarang kita mengadakan refleksi Pak ya. Boleh Bu. Ya, baik. Dari proses coaching yang telah Bapak laksanakan ini,
dari performa coaching Bapak, bagaimana penilaian Bapak terhadap diri Bapak sendiri, terutama ketika coachingnya mendengarkan aktif dan Bapak juga ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik Bu, pas pada saat saya melaksanakan kegiatan coaching tadi, ya pertama dulu yang saya rasakan adalah jadi mengapa ya tahapan demi tahapan yang sudah saya susun itu merupakan bagian-bagian yang saya lakukan pada saat coaching dengan coaching tadi, sehingga saya merasa nyaman mendengarkan si coaching sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah tersusun dengan rapi, sehingga juga berdasarkan si coaching pada saat memberikan pertanyaan, dia merasa senang. Kenapa? Karena ketika dia berbicara sepertinya itu dihargai. Dia dihargai karena saya full mendengarkan aktif dari apa yang dialami masalah yang dialami. Baik, kira-kira apa yang membuat Bapak menilai demikian? Nah, pertama dulu dari proses tadi waktu saya berbicara kepada si coaching dan langsung direspon, kemudian pembicaraan coaching ini ya memberikan satu masalah itu dan sekaligus juga memberikan apa yang menjadi rencana aksi yang akan dilakukan ke depan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapinya, sehingga ya yang saja berjalan lancar. Jalan lancar ya proses coachingnya. Baik, saya saat ini akan memberikan pengamatan saya. Bagaimana kira-kira, boleh Pak? Ya, senang sekali Bu. Boleh Pak. Baik. Menurut yang saya amati, ketika Bapak mendengarkan sudah sangat baik. Bapak itu memberikan ruang kepada coach Bapak untuk berbicara, dan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, karena coach juga rileks di dalam mengungkapkan apa isi hatinya. Dan yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya melihat ada beberapa momen di mana Bapak memberikan pertanyaan yang lebih mendalam ya, terutama menggali lebih dalam refleksinya si coach, dan dia juga menjadi lebih rileks di dalam mencurahkan isi hatinya. Dan itu sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Terima kasih. Ya, baik. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira menurut Bapak kompetensi apa lagi di luar dari kompetensi yang dua tadi yang ingin Bapak kembangkan untuk kedepannya berdasarkan hasil coaching yang baru selesai dilakukan? Pertama dulu saya sampaikan kepada Ibu, berdasarkan apa yang sudah ditanyakan tadi, ada dua kompetensi yang perlu saya kembangkan, dan itu sudah nampak tadi, maka pun sudah berhasil. Nah, jadi satu lagi yang perlu saya kembangkan ke depan itu kompetensi kehadiran. Nah, kehadiran ini juga penting sekali dari seorang coach dalam menjalankan proses coaching dengan coaching ini kehadiran pendidikan. Baik Pak, setelah Bapak melaksanakan proses coaching ini, kiranya harapan-harapan ke depan dan apa tujuan ke depan dapat terlaksanakan dengan baik. Dan terima kasih juga Pak untuk waktunya sudah berdiskusi dengan kita pada saat ini, dan semua hasil pengamatan saya akan catat di format supervisi akademik. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Izin pamit ya Bu ya. Iya silakan Pak. Selamat siang. Selamat siang.